Oke, baik. Lanjutin pertama sebelumnya. Hari ini kita sudah masuk hitungan. Mudah-mudahan sempat latihan ya, atau paling enggak teman-teman tahu rumus dan cara ngitungnya ya. Masih di konsep pegawai tetap. Hari ini kita membahas unsur-unsur apa aja yang menjadi bagian dari hitungan, kemudian bagaimana cara teknis penghitungannya, termasuk contohnya. Kemudian ada metode pemotongan, tapi saya nggak jelaskan sekarang, saya jelaskan pekan depan. Kemudian latihan soal ya, kalau sempat ya. Oke, pertama adalah kita harus tahu bahwa kok udah nggak teratur ya. Pertama kita harus tahu bahwa kemarin udah dibahas untuk pegawai tetap ada 2 jenis penghasilan yang harus dihitung, dan secara umum ini terjadi di hampir seluruh perusahaan, yaitu ada penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Ya, penghasilan teratur didefinisikan adalah gaji atau upah. Ini bisa gaji pokok atau upah. Jadi kalau gaji itu buat office staff, karyawan kantor, kemudian kalau upah, nanti teman-teman akan belajar ya, kalau aku lagi belajar. Waktu belajar PA1 ada wages ya, wages expense. Itu buat factory staff ya, jadi buat karyawan pabrik ya. Ini berupa gaji pokok ya, gaji pokok. Kemudian ada berbagai macam tunjangan. Tunjangan ini dalam bentuk uang, bisa macam-macam ya. Ada tunjangan jabatan, ada tunjangan apa lagi ya, transportasi, ada tunjangan kinerja dan lain-lainnya. Jadi banyak banget tunjangannya, termasuk tunjangan PPh pasal 21-nya ya, tunjangan pajaknya ya. Ini dalam bentuk cash. Kemudian imbalan dengan nama apapun, ya, mau event namanya apa, tapi konsepnya tunjangan itu menjadi objek. Contoh misalkan kalau teman-teman tiba-tiba perusahaan memberikan tunjangan makan siang. Misalkan kita bedain sih, apa sih bedanya antara tunjangan makan siang dengan makan siang? Makan siang, apa bedanya gitu ya? Bedanya adalah kalau tunjangan makan siang, teman-teman dikasih dalam bentuk uang tunai, ya bisa hitungan per hari ya. Artinya kadang-kadang pun tergantung, misalkan 1 bulan berapa kali masuk, kemudian dikasih per hari misalkan 25.000, tinggal dikali berapa dia bekerja 1 bulan. Dikasih tunjangan dalam bentuk uang. Tapi ada yang dikasih makan siang. Makan siang itu kayak seperti catering, disajikan di kantor, kemudian teman-teman tinggal datang ke satu ruangan, makan, selesai, kemudian kenyang ya maksudnya ya. Jadi, nah ini beda, ada 2 konsep yang beda. Bedanya adalah ini dalam bentuk natura atau kenikmatan. Ini natura atau kenikmatan. Yang kemarin kita hitung bahwa ada 2 ya. Apakah dalam bentuk barang atau bentuk kenikmatan ya. Kenikmatan. Kalau bentuk barang pakai harga pasar, kalau kenikmatan harga yang wajar ya, harga sewajarnya ya. Nah, makan siang ini posisinya adalah kemarin kita udah bahas bukan objek pajak sepanjang ada syaratnya ya. Ini ada syaratnya. Ini kalau ngomong ini ya, ngomong natura ya, kita ngomong natura. Saya nggak ngomong makan siang ya. Kalau makan siang sih bukan objek ya. Kalau natura itu ada syarat-syaratnya ya. Sedangkan kalau dikasih tunjangan, ini termasuk bagian dari sini. Bagian dari segala macam tunjangan. Terus yang keempat adalah diterima atau diberikan secara periodik. Berarti setiap bulan. Ya, setiap bulan. Artinya posisi
eh, rutin tiap bulan dikasih dari Januari sampai Desember, dan ketentuannya yang ngatur adalah pemberi kerja, bukan pajak yang mengatur. Misalkan pajak nggak pernah mengatur tunjangan apa yang harus diberikan, makan, jabatan, transportasi, telekomunikasi, itu bukan. Itu diserahkan ke pemberi kerja. Jadi, eh, apa namanya, karena pajak itu cuma mengatur regulasinya doang. Pajak itu cuma mengatur gimana cara penerapan peraturannya doang. Tapi kalau untuk prakteknya itu semua diserahkan kepada pemberi kerja. Kenapa? Karena kontraknya antara pemberi kerja dan karyawan. Bukan pemberi kerja dengan pemerintah, bukan. Tapi dengan karyawan. Jadi diserahkan. Sesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Ada yang nggak dikasih tunjangan, ada boleh silakan. Ya, diserahkan ke masing-masing. Dan yang key point yang juga penting adalah termasuk uang lembur. Ya, uang lembur. Uang lembur ini kalau kita kenal nanti sifatnya fluktuatif ya. Fluktuatif gitu. Kadang-kadang ada yang nggak dapat duit, ya karena nggak lembur bulan itu, ada yang lemburannya tinggi ya. Jadi uang lembur kan konsepnya memang biaya, konsepnya adalah sebenarnya uang yang diberikan ke karyawan yang memang melebihi jam waktu kerja normal gitu ya. Misalkan dia lembur Sabtu Minggu, kemudian dapat perhitungan per jamnya gitu ya. Kemudian dihitung di setiap akhir bulan. Nah, ini termasuk teratur. Yang kadang-kadang menjadi kesalahan di praktek adalah banyak sekali perusahaan yang menganggap uang lembur itu tidak teratur. Karena mereka bilang, ah kan tiap bulan nggak dapat gitu. Padahal sebenarnya possibility tiap bulan dapat, possibility ya. Semua orang kemungkinan dapat. Ya, makanya itu dianggap teratur. Ya. Kalau yang tidak teratur itu nanti kita bahas ya. Jadi uang lembur itu termasuk teratur karena possibility setiap orang dapat meskipun angkanya memang berbeda-beda. Tiap orang, tiap bulan itu pasti berbeda-beda. Ini yang teratur. Yang kedua adalah yang tidak teratur. Definisi yang tidak teratur adalah selain penghasilan teratur tadi ya. Selain penghasilan teratur tadi. Berarti selain yang tunjangan, selain gaji pokok gitu ya. Jadi di luar itu ya. Di luar yang tadi kita bahas. Di luar lembur. Berarti ya. Di luar lembur. Kemudian yang kedua syaratnya adalah diterima sekali. Minimal sekali. Dalam 1 tahun atau periode lainnya. Jadi contoh kalau misalkan ada komponen gaji yang dibayar setahun minimal satu kali, diterima sekali dalam 1 tahun, itu dikategorikan tidak teratur. Contohnya apa? Contohnya bonus. Karena nggak mungkin bonus bayarnya tiap bulan. Atau THR, nggak mungkin lebaran terus. Atau nggak mungkin Natalan terus kan. Meskipun di dalam prakteknya nanti ada perusahaan yang bagian THR, gaji THR-nya uang THR-nya dibagi 12. Setiap bulan dapat diproporsionalin gitu ya. Tapi tetap dianggap tidak teratur. Karena konsepnya memang THR itu memang 1 tahun 1 kali gitu ya. Meskipun ada beberapa perusahaan yang bayarin THR itu setahun 2 kali, di saat Lebaran dan di saat Natalan. Gak peduli agamanya apa, kadang-kadang mereka baginya dua titik ini gitu ya. Atau jasa produksi. Jasa produksi ini adalah sama seperti bonus juga sebenarnya, tapi posisi yang bayarin biasanya BUMN atau BUMD. Cuma nama doang ya, dari bahasa nama doang. Kemudian ada Tentim. Tentim ini bagian laba sebenarnya. Bagian laba yang diterima oleh pengurus atau manajemen. Saya nyebutnya manajemen aja. Dari pemegang saham. Jadi pemegang saham tuh ngasih ke manajemen ya, seperti bonusnya buat para manajemen ya. Atau gratifikasi juga. Nah ini kan nggak rutin tiap bulan dapat ya, makanya jatuhnya ini dianggap tidak teratur. Dan imbal sejenis lainnya dengan nama apapun. Pokoknya sepanjang konsepnya diterima sekali, di luar penghasilan teratur tadi, itu dianggap tidak teratur.
Oke. Nah, ini mappingnya. Ini mapping, ini hasil cropping ya, cropping dari bukti potong. Jadi kalau teman-teman, nanti ini kita akan belajar nanti sih, abis UTS ya. Kita akan belajar gimana cara mengisi ini nanti habis UTS. Diprediksi sih sekitar bulan akhir akhir inilah, akhir Mei atau awal Juni ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat komponen nomor 1 sampai 6 adalah teratur. Komponen nomor 7 adalah nggak teratur. Ya, sengaja dipisahin. Sengaja dipisahin. Dan tim bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR itu termasuk tidak teratur. Kemudian yang 1 sampai 6 ini teratur. Teman-teman bisa lihat gaji pokok, tunjangan, pensiun, ada tunjangan PPH, tunjangan termasuk uang lembur, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian honorarium dan imbalan lainnya sejenis. Dan ada nomor 5 premi asuransi. Nanti ada, habis ini saya bahas yang ini, nomor 5. Kemudian ada 6 natura. Ya, lihat nih, natura. Pertanyaan saya, natura yang mana yang sebagai objek? Natura sebagai objek itu yang mana syaratnya? Ada yang bisa jawab? Apa? Jawab dulu. Saya nggak lewat nih. Natura apa sebagai objek kemarin dibahas? Yang seperti apa? Kayak fasilitas-fasilitas gitu bukan, Mas? Bukan. Ya itu sih bentuknya. Kan kemarin udah dibahas tuh. Natura kan aslinya bukan objek kan? Bukan objek Tergantung pemberi pemotongan. kerjanya bukan, Mas? Iya, gimana? Dan, Tergantung pemberi kerjanya. Kalau wajib pajaknya itu ada yang dikenakan PPh final sama dengan norma perhitungan khusus. iya, betul. Jadi yang menjadi objek artinya nomor 6 ini akan keisi oleh siapa? Oleh pemberi kerja yang PPh badannya ada 2. Ini PPh badannya ya. PPh badan. Pertama dia PPh badannya itu yang kategorinya final. Ya, ini banyak contohnya ya. Meskipun teman-teman belum pelajari, saya kasih tahu aja contohnya misalkan UMKM. UMKM atau yang pakai PP23 2018. Kemudian ada konstruksi juga. Misalkan teman-teman kerja di Waskita, Wijaya Karya, Adikarya misalkan, macam-macam ya. Sang konstruksi termasuk sewa tanah dan bangunan. Misalkan kalian kerja di perusahaan yang ngurusin tenannya gedungnya. Jadi misalkan kalian kerja di Sudirman di perusahaan yang ngurusin sewa menyewa ruangan di lantai-lantai atasnya ya. Nah, kalau kalian dapat natura kenikmatan, misalkan dapat handphone, dapat kendaraan, itu menjadi objek ya karena perusahaan kalian adalah sewa tanah dan bangunan karena sifatnya final. Yang kedua adalah norma perhitungan khusus atau disebutnya dim profit ya. Ini kayak apa kemarin? Kayak seperti apa? Kalau kerja di penerbangan dalam Iya, negeri betul. luar negeri, Penerbangan, pelayaran.
pelayaran, dalam negeri atau luar negeri ya. Kemudian ada lagi misalkan kalian kerja di kantor perwakilan dagang asing. Perwakilan dagang asing. Ini contoh kayak misalkan kalian kerja di perusahaan ini kayak perusahaan asing, tapi di sini nggak jual beli di sini, dia cuman pameran doang, jadi representatif doang, perwakilan. Jadi kalau ada orang yang mau beli barang, kalian rujukannya ke kantor pusatnya langsung. Jadi kalian di sini cuma display barang, ngurusin operasional di sini doang. Ini gajinya gede juga sih mereka-mereka yang kerja di sini. Nah ini mereka-mereka, kalau kalian kerja di daerah wilayah sini, Natura itu menjadi objek. Tapi kalau umum di luar ini, nomor 6-nya pasti kosong. Nomor 6-nya pasti kosong. Ya, ini bagian dari mapping ya, unsur-unsurnya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ada ya, lewat ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang saya bahas premi asuransi. Ya, ini premi asuransi itu adalah kewajiban yang biasanya harus dipenuhi sama perusahaannya. Jadi biaya premi asuransi tadi adalah biaya yang harus dibayar oleh peserta asuransi sebagai tanggung jawab keikutsertaan dalam program asuransi setiap bulannya. Artinya ada dua pihak yang sepakat, yaitu perusahaan asuransi dan nasabahnya atau pesertanya ya, atau tertanggungnya ya. Jadi perusahaan asuransi dan pesertanya. Pesertanya ada dua, bisa ada dua ya. Nanti bikin polis mereka ya. Yaitu perusahaan atau pribadi atau individu. Ya, bisa dua ya. Kenapa sih dibikin premi asuransi yang sekarang lagi marah kan kayak kasus COVID sekarang gitu ya. BPJS sendiri sangat dibutuhkan sebenarnya. Di beberapa wilayah tuh BPJS tuh sangat butuh ya. Sangat dibutuhkan. Nah, ada dua ya kesepakatan. Itu misalkan antara BPJS sama PTX misalkan. Atau BPJS sama individu. Individu misalkan besar A misalkan. Jadi tergantung ya berada di mana. Apa sih bedanya antara perusahaan dengan individu? Kan kita gini, kalau yang teman-teman kerja di sektor formal itu di perusahaan, di company, biasanya pasti diikut sertakan sama perusahaan. Kalau misalkan kerja di kayak misalkan saya kerja di UI, pasti karyawan-karyawan UI, dosen-dosen UI, yang pegawai tetapnya pasti diikutin di BPJS-nya. Tapi bagi mereka yang kerja di sektor informal, misalkan kayak tukang bubur, tukang sayur, bisa nggak ikut BPJS? Bisa. Bisa ikut BPJS secara individu masing-masing. Makanya ketika teman-teman lewat saja kantor BPJS Kesehatan, itu biasanya banyak antrian, banyak orang di situ karena mereka lagi mau bayar, mau daftar BPJS ya. Jadi itu yang membedakan. Artinya kalau misalkan teman-teman, kan syaratnya kalau nggak salah minimal cuma 10 karyawan ya dalam satu kantor ya. Jadi kalau misalkan di atas 10 pasti diikut sertakan sama perusahaan itu ikutin BPJS. Nah, ada dua skema pembayaran. Ada dua skema pembayaran. Pembayaran dibayar oleh pemberi kerja, berarti oleh perusahaan, atau dibayar sendiri oleh karyawan. Jadi sangat tergantung dengan eh, apa namanya paketannya atau sama tergantung dengan peraturannya mengatur apa. Karena nggak semuanya dibayar pemberi kerja ternyata. Ada yang porsi pemberi kerja, ada yang porsi kedua-duanya. Ya, ada porsi kedua-duanya. Dan ada yang sifatnya untuk umum, untuk pribadi ya, secara pribadi. Jadi teman-teman bisa buka di peraturannya.
Nah, seperti yang kemarin kita bahas sebelumnya, apa sih bedanya antara klaim, asuransi, dan premi? Jadi dua hal yang berbeda ya, premi dan klaim. Ya, kalau klaim itu sudah terjadi sesuatu hal, insiden, yang menyebabkan seseorang itu berhak mendapat klaim asuransinya. Jadi ada kejadian. Misalkan contoh, ada orang kayak kemarin, kasusnya Sriwijaya ya, di pesawat Sriwijaya. Itu kan kecelakaan kerja. Kebayang nggak sih? Lagi pilot sama pramugarinya lagi bertugas di pesawat, tiba-tiba jatuh gitu ya. Itu kan posisinya lagi bekerja ya. Dan dia akan dapat klaim tuh. Ahli warisnya akan dapat klaim asuransi. Ya, ada kejadian ya. Bisa klaim kecelakaan kerjanya atau misalkan klaim kematiannya. Nah, waktu dapat klaim itu kemarin kita udah belajar, itu bukan objek pajak. Kenapa? Karena PPh mengenal pajak subjektif, dikenal sebagai pajak subjektif, dan dikenal adanya asas convenience. Convenience itu adalah saat di mana si wajib pajak nyaman melakukan pembayaran pajak. Nah, asas convenience belum tidak terpenuhi waktu terjadi insiden tersebut. Kenapa ya? Dia meninggal dunia, dikasih santunan, kemudian dipotong pajak kan nggak mungkin. Akhirnya kapan saat yang enak dikenakan yaitu waktu bayar premi-preminya. Karena belum ada kejadian, belum ada insidennya. Makanya premi asuransi itu dikenakan waktu dibayar preminya. Meskipun bayar preminya nggak ke karyawan, tapi bayar preminya langsung ke perusahaan asuransi. Jadi kalau premi yang jadi objek di sini, kalau klaim bukan objeknya. Oke. Nah, apa dasar hukumnya sebenarnya? Kenapa premi asuransi itu jadi objek? Dasar hukumnya saya ngambil dari pasal 9 Undang-Undang PPh. Jadi sebenarnya di pasal 9 ini biaya nggak boleh dikurangkan sebenarnya, yaitu biaya premi asuransi yang dibayar oleh orang pribadi, individu pribadi. Dan saya kasih garis bawah yang kecualinya nih. Kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan preminya dihitung sebagai penghasilan. Artinya posisi akan menjadi objek, akan boleh jadi biaya kalau kena objek PPh pasal 21 preminya. Nah, kita di Indonesia dikenal ada 3. Ketenaga kerjaan pertama, kemudian kesehatan yang kedua, dan asuransi lainnya. Ya, asuransi lainnya di luar ini ya. Apa sih bedanya Mas gitu ya? Apa bedanya? Ketenaga kerjaan hanya mengcover beberapa saja, kesehatan hanya mengcover masalah sisi asuransi kesehatan seorang individu, tapi kalau asuransi lainnya itu mengcover semuanya kadang-kadang. Karena ini swasta kan, nggak dikelola sama negara ya. Kalau BPJS ini kan dua-duanya kan diatur oleh negara ya. Yang asuransi lainnya ini bebas. Bebas itu artinya paketannya lengkap. Kesehatan ada, kecelakaan ada, jiwa ada, bahkan sampai pensiunnya pun ada. Iya. Apakah semua perusahaan pakai dua-duanya? Enggak juga. Ada yang cuma BPJS, ada yang dua-duanya, bahkan ada yang cuma asuransi lainnya aja, nggak ikutin BPJS. Jadi sangat tergantung ya. Ya tergantung. Kalau bagus sih dua-duanya ikut ya. BPJS dapat, asuransinya juga dapat. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, BPJS Ketenagakerjaan. Pertama ya. Halo, halo, Iya. lalu saya mau tanya cara pengisian SPP pajak 2020 Oh nanti Pak, jamnya nanti Pak. jam berapa ya? Ada di jam 1 Pak. Jam 1 ya, baik. Iya. Terima kasih. Ya. Oh, jam 1.
pertama hanya minta data doang ya. Iya Pak, nanti. Ya, Terima satu. kasih. Oke. Gua kunci dulu nih ruangan. Belum dikunci tadi. Ada yang masuk ya. Pertama JKK dulu, kecelakaan kerja. Jadi yang di cover di BPJS Ketenagakerjaan itu pertama kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu sangat tergantung dengan resikonya. Ada 5 resiko yang diatur di Undang-Undang di PP nomor 53 tahun 2012. Dari risiko yang sangat rendah sama risiko yang sangat tinggi. Ya. Jadi tergantung ya. Misalkan contoh kalau kayak kita kantor-kantor biasa itu resiko yang sangat rendah. Ya. Cuman di daratan itu ya biasa-biasa aja. Berarti bayarnya cuman di level yang pertama ini 0,24% kali gaji sebulannya. Tapi kayak penerbangan itu mungkin level sini bayarnya, di level sini tinggi kan soalnya kan, resikonya tinggi. Kemudian mungkin kayak konstruksi mungkin di level keempat atau level kelima ya di sini. Jadi sangat tinggi ya resikonya. Jadi ini tergantung resiko kecelakaan kerja. Paling kalau kita kecelakaan kerjanya apa sih? Kalau di kantor biasa apa kira-kira? Kalau kita yang di daratan nih kayak misalkan perusahaan kantoran biasa, paling kejepit lift gitu ya. Atau misalkan ke strapless gitu ya. Yang nggak terlalu tinggi lah gitu, makanya bayar preminya kecil. Gitu. Ini namanya Fadil kelas kita ya? Ada yang namanya Fadil nggak? Fadil Ya, Atala. Mas. Oh ya. Oke. Jadi tergantung resikonya. Kayak misalkan kalau di UI ya nomor 1 di yang sangat rendah ya. Tapi kalau misalkan kayak di jalan tol kayak jasa marga itu kan levelnya kan bisa di sedang ya buat mereka ya. Jadi sangat tergantung di sebelah mana sisinya. Yang kedua jaminan kematian. Dan ini ternyata jaminan kematian ini berlaku untuk semuanya. Bayar preminya juga sama, flat 0,3% dari gaji sebulan. Nah ini biasanya jaminan kematian memang diperuntukkan buat ahli waris. Kenapa yang meninggal dunia kan memang posisi nggak dapet ya. Ini meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja ya, misalkan meninggal di rumah, kemudian lagi istirahat, lagi jalan-jalan, meninggal ya, di luar jam kerja ya, dia meninggal. Dan itu di cover 0,3% dari gaji sebulan bayar preminya. Yang ketiga, jaminan hari tua. Jaminan hari tua. JHT merupakan manfaat yang diberikan saat peserta nggak lagi aktif bekerja. Nanti di ujung kita akan dapat duitnya. Jadi kita cicil dulu bayar tiap bulan ini. Sebenarnya kayak bahasa paling gampang kayak tabungan sebenarnya. Karena kadang-kadang kalau kita individu nggak dipaksa untuk menabung, itu nggak mau nabung-nabung. Percaya deh nanti kalian. Kalau nanti kalian kerja, itu dapat duit, wah itu susah banget untuk menabung. Kalau nggak dipaksain. Nah, ketika ikut BPJS Ketenagakerjaan ini, dipaksakan kita menabung. Dipaksakan menabung. Toh posisinya
manfaatnya nanti, kita dapetin nanti waktu mau menjelang masuk masa pensiun. Nah, apa sih manfaatnya buat yang JHT ini? Ternyata kalau yang tadi kan memang tercover klaim asuransinya ya, tapi yang JHT manfaatnya adalah ini seperti tabungan satu, kemudian uang yang kita investasi di BPJS-nya sama BPJS-nya akan diputar, teman-teman. Akan diputar di investasi, kemudian kita dapat bagi hasilnya. Maka di sini disertai bunga atau hasil pengembangan dana atau bagi hasilnya. Jadi nanti setiap tahun biasanya si pesertanya itu dapat report dananya berapa yang masuk, kemudian bagi hasilnya berapa. Atau bisa dibuka website tertentu, jadi kelihatan reportnya. Ya si kita berapa duit yang masuk, berapa yang dihasilkan. Nah, besarnya adalah 5,7%. Gede ya sebenarnya. Dan 5,7% itu terpecah menjadi dua bagian. 2% dari duitnya pekerja atau karyawan, 3,7 dari duitnya perusahaan. Jadi artinya 2% akan dipotong lewat gaji. Ini dipotong lewat gaji ya. Ini dipotong lewat gaji. Pembayarannya lewat siapa? Lewat perusahaan. Jadi perusahaan akan bayar 5,7, 2% diambil lewat gaji kita, sedangkan 3,7 pakai duit kantor ya. Duit kantor. Ya. Kebayang nggak sih? Jadi kalau misalkan kita gajinya 100 juta, dipotong 2%. 2 juta. Disisihkan, kemudian dibayar sama 3,7-nya, 5,7-nya dibayar sama perusahaan ke BPJS untuk porsi yang jaminan hari tua. Jadi kalau misalkan contoh yang tadi ya, anggaplah gajinya 100 juta ya. Ini bayarnya aja dipotong 2 juta. Plus sama duitnya kantor 3,7. Berarti bisa bayangin 5,7 juta setiap bulan disisihkan buat tabungan kita. Kali 12 aja ya, silakan. Kali 12. Banyak kan? Belum kali 10 bulan. 10 bulan. 10 tahun kerja misalkan. Dan seterusnya. Jadi banyak banget. Itu adalah tabungan sebenarnya. Tabungan teman-teman. Waktu teman-teman masuk masa pensiun, teman-teman bisa tarik nanti. Berapa yang bisa ditarik? Tergantung. Ya, kalau misalkan teman-teman masuk masa pensiun mau beli rumah, yang ditarik 30%. Bertahap ya. Boleh tarik semuanya boleh. Boleh-boleh aja. Tapi biasanya bertahap dulu. 10% misalkan buat persiapan pensiun. Mungkin buka toko, atau usaha, dan sebagainya. Jadi ada dua ya skemanya. Jadi karyawan nggak usah bayar. Nggak usah bayar, berbondong-bondong nggak usah bayar. Kayak saya sama hampir 20 tahun kerja, nggak pernah bayar sendiri upah yang 2%. Tapi langsung dipotong lewat gaji. Kemudian jaminan pensiun. Ini sebenarnya juga sama seperti jaminan hari tua. Cuman kalau tadi adalah besarannya itu sudah diatur sekian persen dari upahnya. Yang ini angkanya sangat tergantung dengan tingkat inflasi. Ada porsi juga 1% buat pekerja dan 2% buat perusahaan. Dan ini sangat tergantung dengan inflasi. Kemudian yang kedua adalah yang kesehatan. Yang kesehatan. Kesehatan ini kan ya kayak teman-teman kalau sakit, datang ke rumah sakit nggak bayar karena ikut BPJS. Ya, karena memang semuanya di cover ya sama BPJS. Nah, porsinya ketentuannya sejak 1 Juli 2015 itu total 5% dengan rincian 4% porsinya pemberi kerja dan 1% porsinya pegawai. Jadi setiap bulan pasti 1% kita akan dipotong sama pemberi kerja untuk dibayarin ke BPJS Kesehatan. Dengan 4%-nya adalah porsinya pemberi kerja. Ya. Ini kan contohnya kayak skemanya kayak gini misalnya. Contohnya kayak misalkan ini rumah sakit, ini kalian sakit ya, misalkan X ya, Mr. X sakit, kemudian ini nggak bayar kan, ya kan, nggak bayar. Duitnya dari mana? Rumah sakit akan klaim ke BPJS. BPJS akan bayar ke sini. BPJS duitnya dari mana? Dari perusahaan tadi, ya kan? Ini misalkan PTA bayar.
BPJS kan. Sebesar berapa? 4% dan 1% BPJS Kesehatan. Ribet nggak sih BPJS ini? Dan praktek ya teman-teman ngerasain sendiri yang udah ngerasain BPJS, ribet apa enggak gitu ya. Berarti kan harus dapat apa ya, surat dulu minimal dari Vaskes tingkat 1 dan seterusnya. Oh, saya nggak pernah nikmatin BPJS, nggak pernah nikmatin. Nah, berikutnya adalah dari dua skema tadi, mana yang objek? Dari dua skema tadi, mana yang objek? BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Atau BPJS yang lain, dari perusahaan asuransi lain. Yang menjadi objek adalah premi JKK, JKM, atau jaminan kesehatan yang dibayar pemberi kerja. JKK kan tadi tergantung resiko yang tadi ya. JKM kan 0,3% tadi kan. Jaminan kesehatan kan yang 4% tadi. Ini yang jadi objek. Yang masuk ke premi tadi ya. Nah, nanti ada yang sebagai pengurang. Pengurang penghasilan bruto tadi, itu adalah JHT, THT, pensiun yang dibayar karyawan. Saya ngasih straight ini ya, garis bawah, dihitamkan, kemudian di dalam kurungin, biar teman-teman paham. Untung nggak saya kasih warna merah ya, lebih parah lagi ya. Itu straight pointnya, key pointnya, bahwa yang jadi objek adalah yang dibayar pemberi kerja. Berupa apa? JKK, JKM, dan jaminan kesehatan. Sedangkan yang sebagai pengurang, nanti teman-teman harus tahu berapa JHT, THT, pensiun yang dibayar oleh karyawan sendiri. Sedangkan premi JHT yang 3,7 yang dibayar pemberi kerja, ini kan 3,7. Kalau ini yang 2% ya. Yang 3,7 itu bukan objek. Objeknya nanti waktu dapat duitnya, manfaat pensiunannya. Waktu di ujung di akhir dan pajaknya kena final. Ada yang mau tanya dulu? Mas, mau tanya, itu kalau JHT itu emang bersifat wajib gitu ya, Mas? Terus kalau misalnya dia resign gitu nanti gimana? Sorry, ulangi. Kan saya mau tanya, JHT itu bersifat wajib atau tidak? Nah, kalau misalnya karyawannya keluar gitu atau misalnya perusahaannya ada masalah gitu, nanti pengembalian JHT-nya seperti apa? Iya, posisinya kalau JHT, kayak kan tadi, dia mau ngikutin paketnya si karyawan tuh paketnya apa aja? Paket-paketnya. Ada nggak sih Mas yang perusahaan cuman ngikutin JKK sama JKM? Ada. Ada nggak tiga-tiganya? Banyak. Karena kan karyawan kan butuh kepastian juga ya. Who knows gitu ya, apa yang terjadi kan. Kita nggak tahu ya. Ini sebenarnya kayak, contoh kayak misalkan jika, sebenarnya penerimaan manfaatnya kan bukan kita sebenarnya nantinya. Si ahli warisnya ya. Kalau jaminan hari tua sih masih bisa kita nikmatin kalau misalkan masuk masa pensiunnya kita masih hidup ya. Nah, pertanyaannya tadi, apakah wajib apa enggak gitu. Ya balik lagi paketnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalkan kita resign? Resign tempat ke pemberi kerja yang baru, kita cuma nunjukin aja kartu BPJS kita. Nanti sama si pemberi kerja yang baru akan dilanjutin. Nanti didaftarin sama pemberi kerja yang baru. Ya, nanti di pemberi kerja lama udah off, udah berhenti, kita dilanjutin. Saldonya gimana? Saldonya kita ngelanjutin, teman-teman. Khususnya yang ini ya, jaminan hari tua akan ngelanjut tuh. Karena ini saldonya terus ada kan. Kayak saya tuh, saya nggak tahu saldo terakhir saya gitu ya. Tapi dulu waktu zaman jam sostek masih ada. Sekarang juga diterusin sampai sekarang. Bahkan sebenarnya bagusnya nggak usah dilihat. Kenapa? Karena tiba-tiba waktu mau udah masuk pensiun baru ditarik, wah udah lumayan ya, udah besar gitu. Jadi biasanya diterusin ke pemberi kerja yang baru. Tinggal dikasih aja nomor kartunya ya. Ada lagi? Tanya?
Nggak ada? Oke. Tadi yang objek-objek udah ya, saya udah jelasin. Objek-objek tadi ya, gaji, tunjangan, lembur, premi asuransi, mungkin ada natura, terus penghasilan tidak teratur, saya udah jelasin. Berikutnya setelah di brutonya dijumlah, teman-teman ada biayanya di bawahnya. Biaya pengurang. Disebut pertama biaya jabatan. Itu biaya jabatan adalah biaya 3M sebenarnya mendapatkan, menagih, memelihara. Ini sebenarnya invisible cost. Invisible cost. Nggak ada duitnya, nggak ada duit yang keluar sebenarnya. Mas, apa sih bedanya biaya jabatan sama tunjangan jabatan? Beda jauh. Tunjangan jabatan dapat duit, biaya jabatan kalian nggak ngapa-ngapain. Ini invisible cost yang nggak kelihatan. Intinya gini, untuk dapetin duit, sebenarnya kan ada biaya yang dikeluarin. Bahasa paling gampang gitu. Kalau mau ngantor, ada duit yang dikeluarin. Cuman di posisi ini kita nggak di sini peraturan nggak mengatur bon-bonnya dikumpulin, naik tiket, naik kereta atau apa, naik gojek, enggak. Pokoknya dikasih porsinya sebesar ini gitu lah. Namanya biaya jabatan. Dan ini nggak mandang jabatan. Punya jabatan atau enggak, itu semua berlaku. Semua orang berlaku. Besarnya adalah 5% dari bruto. Ini rumus yang awal. Misalkan bruto bulan Februari misalkan, gaji bulan Februari brutonya misalkan, bruto ya, di total tadi ya, gaji, tunjangan bla 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 tadi misalkan, ini misalkan 15 juta. Kalian kali ini 5% kali 15 juta. Bijapnya ya, saya bahasa paling gampang bijap ya. Berarti ketemu 750.000 kan? Ya. Tapi yang diatur adalah maksimal 500 sebulan. Maksimal. Berarti ini nggak bisa dipakai. Bisanya cuma 500.000. Paham ya? Tapi kalau misalkan gajinya misalkan 8 juta, 5% kali 8 juta itu adalah 400.000. Udah maksimal belum? Belum kan? Belum. Nah, kita pakai yang 400.000. Jadi kalau angka hitungannya sudah maksimal, kalian pakai 500.000. Tapi kalau belum maksimal, kalian pakai angka yang 400.000. Nanti setinggi-tingginya 6 juta setahun. Kalau kerjanya dari Januari sampai Desember. Karena 12 bulan kan. Tapi kalau kerjanya misalkan 01 sampai 08, ini berapa maksimal? Berarti 8 bulan ya. 8 kali 500. 500. Berarti 4 juta maksimal. Gitu kan? Maksimal. Jadi sangat tergantung dengan masa kerja. Oke. Dia nanya biaya jabatan. Mas, mau nanya dong, Mas. Yes. Kalau misalnya ada perusahaan nih, Mas, yang ngasih uang bensin buat karyawannya. Jadi karyawannya tuh ngisi bensin, terus mintain struk, nanti struknya itu dikasih kantor, lalu digantiin, Mas, uangnya. Itu termasuk biaya jabatan kan, Mas? Bukan biaya jabatan kali. Pertanyaannya masuk ke penghasilan sini enggak gitu. Nah, iya, maksudnya itu, Mas. Masuk ke sini enggak gitu ya. Uang reimbursannya gitu ya. Masuk ke konsul sini enggak gitu ya. Nah, iya, Sebelah Mas. mana masuknya gitu. Apa masuk ke honorarium imbalan lainnya gitu. Pertanyaannya gini sebenarnya. Ada 2 skema mungkin nanti. 2 skema di perusahaan. Apakah dikasih tunjangan bensin, atau dikasih bensin, ini bukan buat minum ya. Atau misalkan dikasih fasilitas ini, reimburse ya. Sorry ya, reimburse bensin. Karena soalnya ada beda-beda soalnya. Beda-bedanya gini maksud saya. Kalau tunjangan bensin kita nggak usah ragu ya. Semua orang akan dapat kemungkinan ya. Jadi artinya mau punya mobil, punya motor, pokoknya per bulannya sekian. Nggak punya mobil ya dapat. Nah ini objek ya. Objek ya.
Pertanyaannya waktu rembes bensinnya ini tadi. Misalkan dia lagi jalan, tiba-tiba pulang, kemudian dirembes truknya gitu kan. Rembes truknya kan, truk ke kantor. Pertanyaannya ini objek nggak gitu ya. Seperti misalkan contoh kayak, paling gampang gini, teman-teman sakit, datang ke rumah sakit, kalian bayar dulu, besoknya minta diganti ke kantor, ya kan? Rembes. Ini objek nggak gitu? Kalau yang sakit ini, rumah sakit, objek. Karena bagian dari penggantian. Tapi kalau bensin, pertanyaannya, ini kan buat operasional, gitu kan? Buat operasional apa enggak? Kalau untuk operasional sehari-hari, eh, misalkan ke kantor, kemudian ke apa namanya, ke klien, ke nasabah, ke bank, macam-macam ngurusin ini sama bagian transportasi, reimburse ini bukan objek, ya, bukan objek. Jadi kalau reimburse bensin ini bukan objek. Kalau misalkan reimburse untuk kegiatan kantor ya, kegiatan kantor. Tapi kalau ternyata misalkan dikasih kebijakan, kalian boleh reimburse bensin tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Bukan untuk kegiatan operasional ya, tanpa terkecuali, tapi dikasih batasan maksimal misalkan 1 juta. Misalkan. Maksimal 1 juta. Nah, reimburse-nya ini, tanpa terkecuali ini, semua orang bisa dapat ya, bensin. Tanpa terkecuali. Ini berarti objek. Ya kan? Semua jadi objek, karena bentuknya seperti yang rumah sakit ini. Karena kalau di rumah sakit, kalian juga dibatasin. Semua bisa dapat menikmati sakit, gitu ya. Boleh ganti nggak? Boleh, gitu. Sama seperti bensin ini, tanpa terkecuali. Itu jadi objek, karena bagian dari penggantian. Kalau misalnya ada penyalahgunaan gimana, Mas? Itu Misalnya urusan, harusnya buat operasional perusahaan tapi malah buat pribadi gitu. itu urusan lain. Oh, Kalau kita ngatur di porsi mana yang jadi objek apa yang enggak. Kalau itu mah urusan lain itu. oh Yang iya, iya ngomong Mas. di sini. Itu urusannya antara dosa sama pahala itu. Mana lagi? Ada lagi ya? Mas mau tanya, Ya. kalau misalnya perusahaan kasih mobil gitu ke karyawan gitu Mas, itu masuk jabatan nggak? Karena kan nggak semuanya ya Mas, dapat kayak, fasilitas mobil atau motor gitu dari perusahaan. Contoh ya, misalkan si A dikasih fasilitas ya. Fasilitas tuh bawa pulang mobil ya. Ya, mobil kantor ya bawa pulang. Kira-kira masuk yang mana? 1 sampai 7? Pilih yang mana? 1 sampai 7. 6. Natura bukan, Mas? Iya betul, natura, kenikmatan. Mhm. Nikmat ya, nggak ngeluarin apa-apa, duit kan. Fasilitas kan. Beda sama kalau A dikasih tunjangan transportasi. Masuk ke mana? Masuk ke mana? 7 ya? 7 ya, Mas? Ini, A dapat tunjangan transportasi. 3 bukan, Mas? 3. 3, dia masuk ke 3 gitu. Nah, sekarang kalau A pasti jadi objek, pasti jadi objek. Ini jadi objek. Yang mobil ini tergantung kan tadi, tergantung di sininya kan. Tergantung di sininya. Pemberi kerjanya siapa gitu. Kalau pemberi kerjanya misalkan UI itu ngasih fasilitas, itu bukan objek. Ya, tergantung siapa pemberinya ya. Saya nggak ceritain dulu, panjang. Kalian baru saya ceritain nanti waktu mungkin belajar PPH badan semester depan. Karena ini ada hubungan dengan PPH badan. Jadi takutnya nggak nyampe gitu. Kenapa sih yang objek? Nah, ini jadi pertanyaan. Kenapa ini nggak objek? Kenapa yang final tuh nggak diobjekin gitu? Lagi.
Lewat ya? Oke, lanjut. Selain tadi biaya jabatan, tadi saya bilang ada yang biaya lain. Ini nih, yang ini nih yang tadi nih. Temennya biaya jabatan tuh ini ya. Ya. Berikutnya adalah, selain biaya jabatan adalah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi ada bagian yang diatur sama pemerintah, ada bagian porsi penghasilan nggak kena pajak tergantung statusnya masing-masing, status karyawan. Ada yang tidak kawin, TK, ada yang kawin, ada yang KI. Saya nggak bahas KI, karena kalau KI bahasnya di orang pribadi ya, di OP ya, saya nggak bahas. Kalau 21 itu cuma ini doang. Plus HB satu lagi ya, HB, hidup berpisah, itu karena bercerai. Ini adalah kondisi di mana wajib pajak dapat status pengurangan penghasilan yang nggak kena. Berapa besarannya? Ini besarannya. Ini runtutan dari cerita ya, dari dasar hukum pertama tahun 83, kalian belum lahir di sini, sampai 2016. Kita pakai yang paling bawah ya. Kita pakai yang paling bawah. Ini berlaku sejak 1 Januari 2016 ya. Sorry, ada di 1 Januari 2016 ya. Besarannya adalah buat yang diri sendiri itu 54 juta, tambahan kawin 4,5 juta. Kemudian yang ini saya lewatin yang tengah. Ini tengah buat orang pribadi nanti belajar ya. Dan tambahan keluarga sedara semenda 4,5 juta per orang. Maksimal adalah 3 orang. Maksimal 3 orang. Berarti bisa maksimal sampai K3 atau TK3. Ya. Misalkan contoh, mereka yang TK3 itu angkanya dapatnya dari mana? 54 juta ditambah 3 dikali 4,5 juta. Ya. Ini dihitung ya. Kurang lebih sekitar 67,5 ya juta ya. Kalau K3 berarti 54 juta ditambah 4,5 juta kawinnya, ini kawin, plus 4,5 kali 3, total ada 72 juta. Ya. Jadi tergantung statusnya. Siapa yang berhak dapat tambahan untuk keluarga sedara semenda adalah mereka yang keluarga sedarah itu berarti ayah, ibu, anak kandung nih. Ayah, ibu, anak kandung. Dan semenda. Semenda itu adalah bawaannya istri. Bawaannya istri. Itu bisa mertua atau anak tiri kalau misalkan kalian nikah sama janda atau duda ya misalkan. Jadi bawaannya itu. Jadi kalau misalkan diceritain misalkan ini suami, ini istri, ini mereka akan punya anak kandung. Anak kandung. Nah, suami ini bawa orang tua di sini. Orang tua. Kemudian istri bawa mertua kan di sini kan. Dan mungkin istri bawa anak tiri di sini. Nah, yang sedara tuh ini. Sedara ya. Ini sedara. Sedaranya ke atas ya. Lurus. Lurus ya ke atas. Lurus. Kemudian yang ini adalah yang kita sebut sebagai semenda. Artinya, kanan kiri kita, samping kita, sejajar sama kita, berarti kakak atau adik kandung, dan di sini kakak atau adik ipar, ini nggak bisa masuk. Ini nggak bisa masuk. Meskipun mereka cacat, sakit, itu kita nggak bisa masuk. Yang dimasuk adalah ini. Sedara, semenda, dan di luar ini, namanya anak angkat. Ya, jadi di luar mereka ini, ada yang namanya anak angkat. Ya. Ada yang mau tanya? Oh ya, anak yang belum dewasa ya. Anak yang belum dewasa ya. Kata nuannya katanya 18 tahun sih. Tapi di dalam praktek kayak kalian tuh masih ditanggung kok. Kayak kalian. Mas kalau udah nikah, ya udah nggak masuk.
Lanjut ya. Buat karyawati, buat kalian yang cewek-cewek nih. Kalau pajak tuh pro ke kalian. Kalian tuh selalu dianggap single. Dianggap tidak kawin ya. Meskipun anaknya udah 8 kayak tetap dianggap single. Kenapa? Karena status kawinnya ada di suami. Dan tanggungan itu ada di suami. Kalian dianggap tidak kawin. Bisa nggak sih ada tambahan kawin dan tambahan tanggungan? Bisa. Kalau misalkan suaminya nggak punya penghasilan. Tapi harus jujur, ngomong ke RT, ke RW, kemudian ke kelurahan, kecamatan, dapat surat rekomendasi semua, dan nanti kecamatan bikin surat keterangan tertulis bahwa bahwa suami nggak punya penghasilan, dan surat keterangan itu kalian kasih ke pemberi kerja, sehingga pemberi kerjanya memberikan status kalian adalah kawin sekian gitu. Ya, suaminya nggak berpenghasilan bukan suami nggak bertanggung jawab ya, suami bertanggung jawab, cuma karena kondisi tertentu dia nggak bisa dapetin penghasilan. Nah, kapan penentuan PTKP-nya? Penentuan PTKP adalah di awal tahun, berarti 1 Januari ya. Jadi kalau misalkan bulan Februari ini ada yang nikah, nggak ngaruh 1 Januari, pokoknya statusnya 1 Januari, jadi nggak berubah. Atau misalkan anaknya lahir kembar langsung, nggak ngaruh, pokoknya statusnya tetap 1 Januari. Berubahnya kapan? Nanti baru tahun depannya. Dan bagi ekspatriat, ketentuannya PTKP-nya adalah bukan 1 Januari, tapi awal bulan kedatangan. Awal bulan kedatangan. Berarti misalkan dia datangnya tanggal 8 Maret, maka yang dilihat adalah 1 Maret. Ya. Jadi bukan 8 Maret, bukan 1 Januari, tapi 1 Maretnya. Ini kalau kayak begini, biasanya di kita ada canda-candaan nih, bercanda-bercandaan nih. Berarti posisinya ada tax planning dong, Mas. Ada. Tax planning itu ngerencanain biar pajak tahun depan itu rendah. Gimana caranya? Buru-buru nikah di akhir tahun. Ya. Biar apa? Biar status PTKP 1 Januarinya naik, jadi kawin. Sekian gitu. Atau misalkan buru-buru anaknya lahiran. Anaknya, istrinya lahiran, terus dapat anak di akhir tahun gitu. Biar nanti statusnya jadi K berapa gitu ya. Ya ini bercandaan dari kita-kita ya, jangan dibikin serius ya. Nanti lo kalau tiba-tiba lo punya istri, lahiran cepetan Desember biar PTKP-nya naik. Jangan gitu. Atau kalian maksain buat lahiran di akhir tahun ya. Karena di praktek kita tuh yang teman-teman praktisi ya, banyak yang bikin kayak begini. Beneran kejadian saya, karena saya punya teman adik kelas saya tanggal 31 Desember nikahnya. 31 Desember nikahnya. Terus saya sambil bercanda, mau namain PTKP nih ceritanya. Iya dong gitu. Jadi 1 Januarinya berubah statusnya menjadi kawin sekian gitu. Ada yang nanya? Lanjut. Nah, kalau nanti udah dihitung, kalian ketemu namanya penghasilan kena pajak, jangan lupa dibulatkan penuh ke bawah. Contoh, misalkan kalian dapat PKP kayak begini, ini dihilangin menjadi segini. Atau misalkan PKP-nya ini dihilangin jadi segini. Pokoknya dihilangin ke bawah aja deh, jangan dinaikin ke atas, jangan 259000, ini salah. Oh ini kan dibulatin ke atas, Mas. Bukan, pokoknya 3 digitnya dihilangin aja. Ya, waktu menghitung PKP. Sekarang tarifnya. Udah ketemu PKP, kalian hitung berapa pajaknya. Dan ini sangat tergantung dengan di lapisan keberapa. Ya, di lapisan keberapa. Ada 4 lapis, biasanya pasal 17. Ini saya cerita dulu yang punya NPWP. Itu 5%, 15%, 25%, dan 30%. Level pertama, berarti 50 juta, itu 5%. Level kedua, berarti sisanya, berarti 200 juta, itu 15%. Kemudian 250 juta, kena 25%, sisanya kena 30%. Contoh, dia PKP-nya 560, berarti udah level ketiga. Langsung aja 50, 200, 2,5, ini udah 500,
dikurangi 560 kurangi 500 ketemu 60, udah dikali-kali-kali dapat 113. Gampang ya? Sekarang, pertanyaan saya, kalau misalkan TKP-nya 325, gimana angkanya? Tiga dua lima. Kenal lapisan keberapa aja? 1, 2, 1, 2. 3. 3. Yang satu berapa? 50. 50. Yang kedua? 200. Yang ketiga? 75. 75 ya. Oke, good ya. 5%, 15%, dan 25%. Ya, nanti dijumlahin. Bisa lah ini. Berikutnya, kalau nggak punya NPWP. Sekarang kalau nggak punya NPWP. Bedanya adalah ketentuannya mengatur adalah tarifnya 20% lebih tinggi. Bahasa yang ini kalau diterjemahkan berarti 20% dari tarif normal. Kan ini awalnya 5% ya. 15, 25, 30 ya. Awalnya ya. Kalau diterjemahkan berarti ini dikali 20%, berarti ketemu 1%. 1% tambah 5, ketemu 6. Nih. Ini kali 20% dulu ya. Misalkan 20%, 20%, 20%. Ini kan berarti 3 ya. Ini 5, ini 6. Ditambah 15, tambah berapa ya? 25 ya? Tambah 30. Lihat nih. Jadi 18, 30, dan 36. Nih. Levelnya sama, cuman pengkalinya yang berbeda. Mas, ya paling nggak sih 6, 18, 30 sama 36? Terserah. Kalian mau hafalin juga oke, kalau hafalin juga oke. Tapi saya kasih tipsnya, tips cara cepatnya ya, cara cepatnya. Kalian pakai tarif normal aja yang seperti yang sebelumnya ini. Ingatnya yang ini aja, 5, 15, 25, 30. Udah dapat angka yang di bawah sini, nih, angka di bawah sini, kalian langsung kali 1,2. Saya ulangi lagi ya, kalian pakai tarif normal aja yang kayak gini, udah ketemu angka berapa PPh terutang setahun ya, kalian kali 1,2. Dapat angkanya pasti ini. Sorry, angkanya dapat pasti ini. 135.600. Tes aja, coba. 113 juta kali 1,2. 135,6 kan? Tuh, 135,6. Ini aja lihat nih yang ini tadi. Ini kan tadinya 2,5 juta kan? 2,5 juta kali 1,2 dapat 3 juta. Dan seterusnya ya. Jadi kali 1,2 aja. Lagi nanya? Lanjut. Lanjut ya. Sekarang udah masuk hitungan. Ini inti-intinya nih. Ya, konsentrasi ya. Jadi kemarin saya cerita bahwa hitungan PPh 21 tergantung kondisi karyawannya. Tergantung kondisi karyawannya. Pertama, kita menghitung berapa pajak untuk penghasilan teratur. Berarti kondisi Januari, saya cerita Januari sampai November dulu ya. Desember hitungannya beda soalnya. Januari sampai November dengan kondisi teratur. Teratur berarti tiap bulan dapat ya. Kondisi pertama adalah
Kewajiban subjektifnya sudah ada awal tahun. Pernah belajar kewajiban subjektif kan di PPO orang pribadi? Kayak kita kewajiban subjektifnya sudah ada sejak kapan? Dari lahir. Lahir, Mas. Nah, betul. Baru lahir aja udah dianggap sebagai subjek pajak ya, gitu ya. Nah, udah sejak lahir. Ini udah lewatin ya, pasti udah ada. Kemudian yang kedua, telah bekerja pada awal tahun, berarti Januari, atau sebelum Januari, di tahun yang bersangkutan. Jadi kayak misalkan kalian lagi ngitung PPh 21 bulan Februari nih. Ini orang kerjanya udah sejak kapan sama kita. Makanya kadang-kadang kita butuh data. Starting working-nya tuh, working starting-nya, working date starting-nya tuh kapan. Nanti saya liatin ya. Diliatin. Itu butuh kita tuh. Kapan mulai dia kerja sama kita. Kalau dari Januari, begini cara menghitungnya. Kalau dia baru bekerja di bulan Februari, nggak gini cara ngitungnya. Nah, cara ngitungnya adalah mereka yang udah kerja dari Januari, atau sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya memang sudah kerja sama kita, cara ngitungnya sangat tergantung dengan pembayaran gajinya. Ada yang bukan minta, secara umum digaji setiap bulan, bayarannya per bulan, tanggal 25, akhir bulan atau awal bulan. Kedua, ada yang dibayar mingguan. Berarti kalau dibayar mingguan, berapa kali dia bayar setiap minggu? Sama satu bulan berapa kali bayar? 4, Mas. 4. 4. Mungkin ada yang 5 juga ya. Ada yang gaji sehari. Berarti bayarnya harian. Ini ngerepotin nih. Ya, ngerepotin. Bisa bayangin ngerepotin, bayar harian. Dan ngitung pajaknya tiap hari. Kalau gaji sebulan ngitungnya sekali aja. Kalau seminggu ngitung pajaknya setiap minggu. Kalau bayarnya minta digajinya setiap hari, ngitung pajaknya harian, tiap hari. Ya, ngerepotin. Nah, ini konsep cara ngitungnya. Ya. Teman-teman jumlahin dulu mana yang objek di sini. Gaji pokok, tunjangan, premi, termasuk asuransi tadi yang dibayar pemberi kerja ya, yang ini ya. Jumlahin sebulannya berapa. Kemudian hitung biaya jabatannya tadi 5% gitu kan. Kali angka ini kan. Maksimal berapa tadi? Maksimal berapa? 500.000 per 500.000. bulan, 6 juta per tahun. Nah, kita lagi ngomong sebulan kan, berarti 500.000 ya. Ya. Kemudian dikurangin lagi JHT, THT, pensiun dibayar sendiri karyawan. Yang tadi, yang ada yang 2% tadi ya. Dibayar sendiri, dapat berapa? Dijumlah biayanya, kemudian dikurangin. Bruto ini sebulan dikurangi biaya, dapat neto sebulan. Dikali 12, dikurang PTKP tergantung statusnya ya, K berapa atau TK berapa gitu kan tadi. Dapat PKP, kemudian dibulatkan, pembulatannya di 3 digit belakang tadi, kemudian dihitung pajaknya dibagi 12. Dapat pajak 1 bulan. Makanya di sini ngomongnya konsepnya kali 12 dibagi 12. Maksudnya di sini kali 12 dibagi 12. Nah, yang kalau dapat gaji sebulan sekali ini, ngitungnya sekali aja. Tapi yang minta digaji seminggu, setiap minggu, berarti kita ngitungnya ada 4 kali ya. 4 kali ya. Minggu pertama, misalkan hari Sabtu atau hari Minggu, bayaran, gajian, hitung pajaknya. Minggu depan, hitung lagi dengan gaji yang dibayar di minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Caranya di nomor 2 ini, sebenarnya mirip seperti ini. Cuman bedanya kalau ini udah sebulan langsung, ini tinggal gaji seminggunya, seminggu, dikali 4. Dapat apa? Dapat sebulan yang ini kan. Ke bawahnya sama, set ke bawah, dapat sebulannya, hitung bawahnya, PPh 21 seminggu, dibagi 4. Jadi ini kan angka sebulan kan. Jadi Z ini dibagi 4.
dapat angka seminggu. Hitung kayak gini 4 kali. Dengan gaji yang tiap minggu mungkin beda-beda. Ini gaji sehari. Ini ngerepotin banget nih orang. Minta digaji tiap hari, Pak. Iya, ngerepotin. Setiap sore digaji, kemudian hitung pajaknya. Berarti di sini kali 26. Jangan tanya 26 dari mana ya. 26 itu memang di aturannya, di peraturannya ngomong 26. Karena ada juga di tempat-tempat di daerah tertentu hari Sabtu itu kerja. Maka kalau hari Sabtu kerja hitungannya pasti 26. Hari 26 dapat sebulan, sama ke bawah sama, nanti dapat sebulan ini, habis dari sini, dibagi 26. Dapat pajak sehari. Mungkin hari pertama nanti. Hari kedua, ngitung lagi. Hari ketiga, ngitung lagi. Sampai hari terakhir dia gajian. Di bulan itu. Saat kita kan ini kelas kalian? Iya, Mas. Ya. Iya, Mas. Tanya. Ada. Oke. Kita masuk contoh hitungan ya. Yang simpel-simpel dulu. Contoh 1. Sebelum masuk ke hitungannya, saya angka-angka yang di sebelah kanan ini hasil cropping peraturan ya. Jadi kalian jangan percaya sama sebelah kanannya ya. Kalian nanti identifikasikan benar nggak sih hitungannya. Karena nanti kalian akan ngelihat sendiri ada yang salah. Saya ngambil langsung dari peraturannya, peraturan Dirjen Pajak nomor 16 2016. Saya ngambil. Buat apa? Buat kita belajar. Ya, nanti saya ceritanya panjang, pokoknya kalian liatin sebelah kanan hitungannya benar apa enggak ya. Ada Reto 2016 bekerja dengan gaji sebulan 5,7. Uang pensiunannya dia bayar sendiri 200.000. Reto menikah dan belum punya anak, berarti statusnya K0 ya. Ya. Berarti penghasilan brutonya cuma gaji doang ya. Ya, gaji doang tok nih. 5.750. Bijapnya 5% dari 5.750 dapat 287.500, benar nggak? Jangan percaya kan saya bilang lagi. 5.750 kali 5%. Benar, Mas. Benar ya? Benar, Mas. 87.500. Ini iuran pensiunnya dia bayar sendiri kan? Maka jadi pengurang ya konsepnya ya. Yang di sini nih sebagai pengurang ini temannya biaya jabatan adalah yang dibayar sendiri, masuk 200. Dapat 487.500, benar. Kemudian ini dikurangin ini, benar nggak? 152. Benar ya? 5262.500 ya? Benar, Mas. Oke. Langkah berikutnya tadi dikali 12 kan? Dikali 12. Dapat 63 juta. Dari 12 dulu ya. 53.150 benar. Kemudian status dia K0.
K0 berarti kawin tanpa tanggungan berarti dia sendiri ini, dan tambahan nikahnya 4,5 dapat 500. 63 150 kurang 58 500. Kebetulan 3 digit belakangnya genap ya. Maksudnya sudah 000. Berarti nggak usah dibulatkan. Kemudian kena level pertama 5%, anggap dia punya NPWP ya. Dapat 232.500, kemudian dibagi 12 dapat 19.375. Coba kita tes ini. 50 kali 5%. Benar, 232.500 dibagi 12. 19.375 ya. Ada yang nanya nggak ini? Gampang ya? Gampang. Ini baru simpel. Gue kasih yang level 1 dulu. Level nggak pedes ya. Cabenya 1. Soal kedua. Ya. Ada dokter nikah dengan punya 3 anak kandung, berarti statusnya K3. Dia dokter spesialis, bekerja pegawai tetap. Pegawai tetap ya, di rumah sakit dengan gaji tetap 20 juta. Terus dia praktek juga di rumah sakit itu dari jam 8 sampai jam 12. 5 hari dalam seminggu. Nah, di bulan Agustus ini, jangan Agustus ya, saya kasih Januari aja ya. Karena di sini Januari soalnya. Januari, ntar saya edit dulu ya. Biar kalian nggak bingung. Di Januari ya. Di Januari dia dapat, gara-gara prakteknya dia dapat jasa medis 25 juta. Jasa medis 25 juta yang bersumber dari pasien. Dan dokter Aulia ini dia juga bayar iuran pensiun 200.000. Ya. Kalau kasus kayak gini berarti dia dokter ini ada dua dia sebagai pegawai, dia jadi tenaga ahli juga. Untuk yang ini hitungannya nggak sekarang, hitungannya nanti. Oh, lupa, habis UTS biasanya. Habis UTS, kadang hitungnya habis UTS. Ya, tenaga ahli. Atau sebelum UTS biasanya. Ya, tapi di pegawai tetap nggak diatur, nggak belum diajarin ya. Artinya nanti hitungan untuk yang jasa medis ini dikategorikan bukan pegawai hitungannya. Yang kita hitung sekarang adalah yang hanya sebagai pegawai tetapnya. Yaitu gajinya dia 20 juta, benar ya? Di jabatannya 5% kayak 20 juta, ketemu 1 juta. Maksimal berapa tadi? 500.000. 100.000. Ini nggak dipakai berarti. Yang kita pakai adalah 500. Dia bayar iuran pensiun 200. Berarti ketemu 700. 500 tambah 200, 700. 20 dikurangi 700, dapat 19,3, betul. Dikali 12, 231.600, betul. Ya, di sini ya. Kemudian PTKP-nya K3 di sini, single, kawin, dan tanggungan. Ini dari mana? Ini 4,5 dikali 3 ya. Dapat 72 juta. 72 juta, 231.600 kurang 72 juta dapat 159.600. Di level kedua ya, berarti ya. Anggap punya NPWP 50 juta kali 5%, 109.600 kali 15%. Dapat sekian. Dapat 18 juta, ini kemudian dibagi 12. Dapat 1578333. Ada yang nanya? Kalau dokter Aulia nggak punya NPWP, kalian boleh ganti di sini 6%.
atau 18%. Tanya dulu, tanya. Kalau nggak ada yang nanya berarti ngerti. Itu Mas, mau nanya, itu yang 1 jutanya nggak dibuletin? 1 juta mana nih? Yang hasil akhirnya yang PPh pasal 21 bulan Januari kan itu kan 18.940 bagi 12 hasilkan 1,57833 itu nggak dibuletin, Mas? Enggak, yang dibuletin kan PKP. Tadi saya bahas. Oh, cuman PKP. Iya, Oke. betul. Yang di bawah angkanya keriting keribu, ngaruh. Ini angkanya keriting aja. Sebenarnya aslinya ada 33 lagi kan di belakang. Iya nggak sih? Coba deh, 18. Tuh, angkanya di 1578333,333 lagi kan. Nah, yang di bulet yang ini dihilangin. Cuma sampai sini doang. Lagi? Ini jago-jago. Mas, itu maksudnya hitung tenaga ahlinya itu gimana, Mas? Jadi kan dokter itu Hitungannya bisa gitu, Mas? beda, hitungannya beda lagi. Oh. Ada hitungan tersendiri nanti. Karena dia profesinya sebagai dokter. Dan ada profesi juga dia sebagai pegawai. Mungkin punya jabatan, dia pegawai. Nah, kalau pegawai, hitungannya kayak begini. Nanti kalau dia jadi dokter sendiri praktek, nanti rumah sakitnya akan motong dengan cara yang berbeda. Bukan seperti ini. Ada hitungannya, nanti dikali 50%, ya. Mungkin ada pengurangan PTKP, dan seterusnya. Tapi tidak ribet seperti ini sih nanti. Waktu tenaga ahli itu tidak ribet seperti itu. Mas, mau tanya. Kalau misalnya ini kan udah gaji tetapnya dia nih, Mas, terus dia punya kayak sampingan gitu, misalnya kayak cuman pekerjaan santai, mungkin gajinya sekitar 1 atau 2 juta, itu nanti hitungannya beda lagi atau digabung ke sini? Beda lagi, dari mana nih? Dari rumah sakitnya apa dari tempat lain? Tempat lain, beda lagi. Itu beda lagi. Ini tergantung kamu lagi di posisi siapa. Kamu lagi di posisi aulianya, dokter aulianya, itu nanti kewajiban di SPT orang pribadi. Nanti belajarnya nanti sama saya habis TS tuh. Misalkan si dokter aulia tuh punya penghasilan dari mana, kemudian gimana cara kita ngitungnya pajak akhir tahun. Ya, seperti yang sekarang anak-anak 2019 lagi turun buat kegiatan Pengmas gitu, itu dia kan akan nanya ke si orang personalnya, Bapak punya penghasilan dari mana aja? Oh, dari sini, ya udah. Nanti kita tentuin mana yang harus dihitung ulang, mana yang udah kena final, dan seterusnya. Nah, kalian sekarang lagi pelajarin sama saya ini adalah gimana kalau si pemberi kerja, si perusahaan, punya pegawai, bayar gaji. Bayar gaji ke pegawai itu gimana cara motongnya gitu. Nanti saya liatin Excel-nya ya, contoh Excel-nya, cara hitungan Excel, sama contoh gimana sih kalau misalkan teman-teman dapat data mentah dari klien atau dari wajib pajak. Mas, saya mau nanya, Mas. Ada nggak, Mas, kasusnya kalau yang kayak dokter gini kan biasanya banyak ya penghasilannya. Ada nggak kasusnya misalkan dia punya yang kayak Hanabela bilang tadi, yang penghasilannya 1-2 juta, misalkan dia punya usaha apa gitu, terus dia nggak jujur gitu, ada nggak, Mas? Ya, Kayak nggak usah dibilangin gitu. banyak. Orang Banyak kemarin kok gitu. banyak banget. Terus nanti kena sanksi dong, Mas? Itu kan urusan masing-masing individu, urusan masing-masing. Itu tanggung jawab masing-masing. Kan kalau di kita kan cuma mengingatkan aja misalkan, oh kantor pajak punya data integrasi loh, pihak-pihak tertentu. Gitu. Kan kantor pajak juga punya bidang intelijen. Jadi banyak data mereka. Sebenarnya kantor pajak itu punya bank data banyak. Cuman kan ya saat ini kan milih-milih doang. Siapa sih yang kalau dia daftar PKP gitu, pengusaha kena pajak itu kan dia punya datanya gitu ya, Mas ya. Kalau misalkan dia udah jadi PKP itu udah maksudnya pajak tuh udah punya data dia punya usaha ini. Nah, kalau misalkan penghasilan yang kecil-kecil kayak gitu kan berarti nggak ke data dong, Mas? Sama dirjen pajaknya. Tergantung sih. Selama ini kan datanya
Gini, ada beberapa data yang bisa ditembus sama DJP. Karena memang ada MOU-nya, ada perjanjian, ada nota kesepahaman antara DJP dengan pihak tertentu. Misalkan DJP sama BUMN. Itu udah ada nota kesepahaman. Tapi kayak misalkan teman-teman, kalau gue jualan di Bukalapak atau Tokopedia, DJP tahu nggak sih gitu? Belum tentu tahu. Karena itu kan datanya, data nasabahnya si Tokopedia kan. Meskipun bisa diminta datanya sama DJP, tapi Tokopedia pasti nggak mau ngasih. Kenapa? Kalau dikasih, bubar seluruh nasabahnya. Ya udah berarti jualannya pakai konvensional aja lah, nggak usah online. Gitu. Balik aja lagi ke zaman dahulu gitu. Jadi kantor pajak akhirnya milih-milih juga, milih-milih yang kelas kakap, yang besar-besar, gitu kan? Itu yang mungkin lebih. Ya misalkan kayak sekarang yang diincar pasti YouTuber, selebgram, yang gede-gede kan. Ya, mungkin model-model kayak kita aja gaji masuk kantong kanan, keluar kantong kiri, gitu doang kan? Gajian masuk, bayar utang banyak kemana-mana, nabung nggak ada gitu. Apa yang mau diincar gitu kalau di kita biasanya. Kadang-kadang mereka mikirnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kantor pajak punya akses ke bank, kan akses ke bank itu memang sekarang dibatasin cuma di atas, kalau saldonya di atas 500 juta. Di bawah 500 juta nggak bisa diakses sama bank. Nggak bisa diakses sama DJP. Nah, kalau misalkan di atas 500 juta bisa diakses tuh. Berarti kalau kasusnya kayak gitu, untuk UKM kayak gitu tuh nggak begitu ketat ya, Mas? Kalau misalkan dia masih punya cara buat ya udah nggak usah ngasih tahu gitu. Terus dia punya banyak cabang. Kalau ini panjang lebar sih ceritanya, tapi nggak apa-apa ya. Ini intermezzo juga buat teman-teman belajar juga. Jadi kalau sekarang pemerintah, meskipun UMKM itu jumlahnya jutaan ya, puluhan juta ya, bahkan sampai ratusan juta unitnya, dan dia penyumbang terbanyak PDB kan. Dan unitnya itu 99% dari total unit semua usaha, 99% UMKM itu. Ini banyak banget kan. Teman-teman bisa lihat ya, ada jual toko apa, jualan pisang, jualan apa gitu ya. Tukang bubur aja tuh masuk UMKM kan. Kecil-kecil gitu, atau warteg dan sebagainya. Nah, mereka-mereka itu memang aslinya memang nggak ngerti pajak, nggak bisa bayar pajak, gimana, bingung caranya. Makanya pemerintah bikin cara yang paling mudah, itu bayar pajak UMKM yang 0,5%. Dibikin gampang aja gitu. Dan itu kemudian mempermudah mereka, nggak usah mikirin ribet-ribet SPT seperti apa gitu. Nah, artinya apakah nggak dilirik gitu? Sebenarnya pajak itu ngelirik. Tapi kan untuk bikin law enforcement-nya itu akan susah. Penegakan hukum itu susah. Mereka kadang-kadang kalau disuruh bayar pajak, Mbak, Mas, Mbak, buat usaha aja susah. Ngambil marginnya juga terbatas, dikit, kecil gitu. Jadi ya balik lagi gitu. Tapi ya UMKM yang paling kenceng ya justru sekarang yang ada di online sebenarnya. Online itu kencang banget kan sebenarnya. Yang di Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Itu sebenarnya harusnya dikencangin buat mereka. Lagi. Mas, mau nanya Mas, kalau dokternya punya usaha apotek gitu, dia masuknya tetap ke pribadi udah apa masuk ke badan, Mas? Pribadi, atas nama siapa? Itunya apoteknya. Oh. Kalau dia bikin PT sendiri, ke badan. Tapi kalau posisinya dia atas nama pribadi, apoteknya, dia ke orang pribadi. Oke Mas, baik. Lanjut dulu ya. Soal 3 lihat nih. Ini dibayar mingguan. Mingguan ya. Saya ganti Januari ya. Bayarnya mingguan ya. Dikali 4 kan tadi kan? Sama ya. Biaya jabatan tetap sama, kalau dikurangin dikali 12, dikurangi PTKP, dapat sekian, dihitung PPh terutang. Ini dapat setahun. Habis itu dibagi apa? Harusnya. Ada yang salah nggak sih di sini kalau teman-teman lihat? Bagi 12 dulu ya, Mas? Good. Cakep banget ya. Kalian ini setahun ini
harusnya ngitung dulu dong PPh 21 sebulan ya kan? Berarti dibagi 12. Ya enggak? Dapat berapa? Baru dihitung PPh 21 Bagi 4. seminggunya. Itu dibagi 4. Gitu kan? Ini kan 1860 dibagi 12 kan? Ketemu berapa angkanya? 155. 155.000 dibagi 4. Dapat 38.750. Sebenarnya angkanya sama sih. Nah, yang hasil croppingan ini adalah hasil croppingan dari per 16. Jadi ini adalah apa ya? Salah satu kesalahan yang disajikan sama pembuat peraturan ini. Dia nggak hati-hati. Ya nggak pelan-pelan gitu ya. Ini yang saya bikin kontennya tuh di YouTube-nya Relawan Pajak UI itu. Oh, nonton aja sendiri. Ada 5 kesalahan di per 16. Ini salah satunya. Tapi kalian pintar sih tadi. Oh, salah mas nih. Harus dibagi 12 dulu kan? Iya benar. Bagi 12 dulu, habis itu baru dibagi 4. Di sini sengaja saya bikin sensitif kalian ya, biar kalian ngeh ya. Keempat. Masih mingguan, dia bayar mingguan. Kemudian ada BPJS-nya sekarang. Lihat nih kali 4 ya. Terus BPJS-nya 1% dan 3% ini yang objek. Ini nggak objek. Kemudian ini jadi pengurang. Ya. Ini benar ya jumlahnya ya. 6078 dikali 5% dapat 303. Dibayar sendiri katanya 50.000 masuk ke sini betul. Jamin hari tuanya juga dia bayar 2% katanya. 2% kali 6 juta ketemu 120.000. Betul. Kemudian kalian hitung dikurangin dapat 5,6 kali 12 dapat 67. Kemudian status dia adalah K1. Dapat sekian. Nah, di sini yang kemudian saya bilang tadi dibulatkan ya. Ini kan ada 200 nih. Ini ada 200 nih. Ya, digelindingin aja, dihilangin aja. Kemudian dihitung pajaknya. Nah, kayak gini yang benar nih, dibagi 12, sebulan kan? Kemudian dibagi 4. Ya, dapat sekian. Ya, lanjut. Bisa nih. Bisa aja, Mas. Nah, ini yang sekarang harian. Dikali berapa? 26. 26 ya. Lihat nih, 26 ya. Terus JKK sama JKM-nya masuk, ini masuk. Ini dia bayar yang 3,7 nggak masuk. Ini sebagai pengurangnya. 2 ini pengurang. Coba, kali 26 ya, dapat 6,5. JKK, JKM-nya masuk 1% dan 0,3. Ada yang aneh nggak? Ada yang aneh nggak? Ada yang ketemu? Ini kayak nyari puzzle nih. Ada yang aneh nggak? Siapa yang ketemu? Ini kalau ketemuan gue kasih coklat ya. Jumlahnya saya gitu. Good. Iya. Jumlahnya yang salah ya? Ini Fir ya? Ini salah nih jumlahnya. Betul. Ini jumlahnya salah. Harusnya kan 6 berapa? 65 84.500 betul. Ini kesalahan terjadi kedua yang dibuat sama DJP. Dan ngaruhnya kemana? Ke sini kan? Ya enggak? Udah gitu ngaruhnya ke bawah semua kan?
Sampai hitungan di bawah itu salah. Jadi kalau PP 21 salah di atas, ke bawahnya salah semua. Saya nggak kepikir, nggak kebayang nih orang yang bikin ini kok nggak cross check gitu ya. Tapi oke lah, ini human error ya, salah ya. Tapi fatal, salahnya fatal. Dari masalah penjumlahan doang soalnya. Saya juga nggak habis kepikir 6415 itu angkanya dari mana gitu. Di otak atik gitu. Nggak ada yang, kalau 6,5 dikurangin ini juga nggak sampai sih. Ya, salah ya. Ingat ya, sini. Kasih tahu catatan salah. Ada yang nanya nggak? Nggak ada ya. Tahu lah polanya ya. Nah, berikutnya. Kasus kedua. Kalau misalkan Talita nih sekelas kalian ya? Iya, Mas. Kasus kedua, masih teratur juga, tapi orang lokal subjektifnya sudah ada, tapi bekerjanya setelah awal Januari, berarti setelah Januari. Jadi Januari nggak kerja sama kita. Mungkin kerjanya Februari, Maret, April, sampai Desember. Nah, pengkalinya itu bukan kali 12, tapi kali banyaknya bulan. Hitung dari dia bulan masuk sampai Desember. Maka di sini, bedanya adalah di sini. Contoh, misalkan dia baru masuk bulan Maret. Maret sampai Desember berapa bulan? 9 ya, Mas. Maret sampai Desember. Maret bulan keberapa? 3. Januari, Februari berapa bulan? 10 bulan. Januari, Februari kan 2 bulan kan. Berarti Maret ya 10 bulan. 10 bulan. Nggak usah pakai jaring hitungnya. Nggak usah pakai jaring hitungnya. 10. Berarti di sini kali 10. Nanti di bawahnya dibagi 10. Paham nggak? Lagi ya. Misalkan dia kerja dari bulan Agustus sampai Desember berapa bulan? 4 ya, ngitung pakai jari aja udah terpaksa deh. Agustus, Bos. 5. Good. 5. Berarti dikali 5, di sini dibagi 5 ya. Gampang ya? Dia masuknya setelah Januari. Orang baru, karyawan baru, masuk di pertengahan tahun. Hitung dari dia bulan masuk sampai Desember. Contohnya gini. Dia masuk September. Berarti berapa bulan? 4. 4, good. 4 ya. Gajinya sekian, lihat. Kemudian kali 5%, ketemu 775, kita pakai 500.000. Dapat 150.000 dari iuran pensiun yang dia bayar. Dapat 6,5 dikurangi. Nah, di sininya bukan kali 12, tapi dikali 4. Ya. Tadi kan kalian patokannya kan selalu kali 12 di bawah dibagi 12. Nah, dia nanti liatin dia lokal apa enggak. Oh, dia lokal. Berarti kali 4. Ya, kali 4 dihitung PTKP-nya tetap full 1 tahun. Dapat ini, dapat pajaknya kemudian dibagi 4. Dapat pajak bulan September. Nanti yang bulan Oktober seperti apa? Sama. Gaji Oktobernya, penghasilan netonya berapa, dikali 4 juga. Kemudian bawahnya dibagi 4. November juga sama. Gaji November kali 4, nanti bawahnya dibagi 4. Tanya. Nggak ada. Terus, hitungan yang ketiga, ini adalah ekspatriat. Ekspatriat ya, karena kewajiban subjektifnya baru dimulai setelah awal tahun, ekspatriat. Bekerja baru setelah awal tahun ya. Cara menghitungnya seperti yang pertama, kali 12 dibagi 12. Paling gampang gitu, pokoknya kalau ekspatriat kalian ingatnya kali 12 dibagi 12, udah itu aja. Nah, contohnya ini, dia orang Inggris, kerja 1 September 2016, tapi dia bekerja di Indonesia sampai Agustus 2018. Berarti dia udah lebih dari 183 hari, maka statusnya adalah SPDN.
maka hitungannya adalah PPh 21. Ya. Nah, gajinya 20 juta, sama seperti tadi. 20 kurang bijak, dapat sekian. Nah, di peraturannya, ngitungnya 2 kali. Tapi sebenarnya ngitungnya sekali langsung nggak apa-apa. Caranya dia dikali 4 dulu di sini, kemudian dibalikin lagi kali 12/4. Sebenarnya paling gampang kan ini langsung kali 12 kan. Ini kan hitungan matematika doang kan? Ya nggak sih? Ini kan hitungan matematika doang kan? Ini kan dicoret-coret kan sebenarnya. Dapat ini kan. Kemudian dihitung pajaknya sampai bawah, kemudian sama dia dibalikin lagi. Dikali 4/12 dapat sekian, kemudian dibalikin lagi 1/4 dapat sekian. Kalau saya paling cepat ini langsung dibagi 12. Ketemu angkanya ini, sama aja. Ya, jadi ekspatriat dikali 12 dibagi 12. Tanya. Mas mau tanya. Ya. Untuk penjabaran yang di PTKP itu boleh langsung apa emang harus dijabarin? Boleh langsung, bebas. Mau kalian asal tahu biasanya K3 sekian ya udah nggak apa-apa. Lagi? Mas, boleh nanya, Mas? Boleh. Bisa di slide sebelumnya nggak, Mas? Apa? Di slide sebelumnya, mau nanya Oh, yang mana? Ini? Bukan? Bukan, Mas. Yang contoh, yang tadinya yang dari bulan September tadi, Mas. Ini? Tadi kan kata Mas, kalau ini kan dari September 4 bulan. Tadi kata Mas, kalau Oktober dibagi 4 bulan juga. November 4 bulan juga. Itu benar 4 bulan aja atau emang Oktober tuh berarti 3 bulan gitu, Mas? Kan dari Oktober tuh, Mas. Ini atas nama Suwondo ya? Iya, Mas. Bukan atas nama orang lain ya? Suwondo misalkan kerjanya mulai September. Gajinya tadi ya 15,5 juta. Oktober, November, Desember ya misalkan. Ini masih Suwondo ya? Misalkan ini 7 juta, 7,5 juta. Misalkan ini 15 juta. Ini misalkan 30 juta. 30 juta. Buat si Suwondo ya, cara ngitung September kali 4, dibagi 4. Seperti yang kayak tadi, seperti kayak gini. Oktobernya sama, kan dia yang kita lagi bahas kan Suwondo. Kenapa Oktober dikali 4? Karena dia statusnya masuknya September. Iya nggak? Sama seperti yang sebelumnya. Seperti sebelumnya ya. Siapa tadi? Yang pertama siapa namanya? Reto nih. Januari kali 12 kan? Dibagi 12. Februari kali 11 apa kali 12? Kali 12. Terus sampai dia kerjain sampai November, dia harus kali 12 dibagi 12. Jangan tanya Desember nanti ada hitungan sendiri. Paham nggak? Ini kita lagi bicara si orang bersangkutan. Ini juga sama, kali 4. Sama aja berarti ya, Mas. 4. Tapi tiba-tiba ada orang masuk Oktober, namanya Ucok. Ucok masuk bulan Oktober. Kali berapa ini? 3. Nah, good. Kali 3 dibagi 3. Masuknya Oktober kan? Terus Novembernya? Masih 3, Mas. Bah, good. Masih 3 dibagi 3. Per orang gitu, ngerti nggak sih? Per personal. Iya, Makanya, saya lihatin ya, kertas kerja saya. Makanya, kenapa posisi kita tuh waktu punya kertas kerja, selalu ada, nih saya lihatin. Jangan pusing ya tapi ya. Ini data gaji mentah ya teman-teman. Kita tuh kalau di praktek, nanti teman-teman juga praktek di semester depan, kita punya data mentah Excel kayak gini, yang kita olah. Mungkin kalau yang semester 1, semester 2 ini masih dalam bentuk kata-kata ya, nanti semester depan udah nggak dalam kata-kata, udah langsung data kayak begini. Nah ini ada startingnya nih, startingnya. Kebayang nggak sih starting date-nya? Misalkan nih lagi ngomongin kerja Januari, starting date-nya. Nanti waktu di bulan Februari teman-teman lihat nih,
Kalau Januari kan pasti dikali 12 semua kan. Di waktu bulan Februari, teman-teman lihat, ada nggak yang masuk di Februari 2018 di sini? Teman-teman lihat nih starting date-nya. Oh, ini 16 semua. Nggak ada. Karena bisa jadi kalau yang masuk 2018 di pertengahan, berarti pengkalinya nggak kali 12 gitu kan. Starting date-nya lihat nih. Nih, lihat nih. Nih. Ini ada yang April nih. Ya nggak sih? Starting date-nya ini April. Berarti kan pengkalinya kali berapa? Kali berapa nanti hitungan? April sampai Desember berapa? 8 Mas, 8 bulan. April 9. 9 cuy. Gitu kan? Mas 9. Ya, gitu. Jadi ngeliatin gitu. Kayak gini, kontraktor April. Jadi kalian lihat dulu ya statusnya di situ. Itu penting banget. Kemudian yang kedua, waktu nanti kalian semester depan, kalian hitungannya kayak gini. Pakai Excel kayak gini. Makanya basically kalian punya Excel harus jago. Even cuman sum doang, cuman if doang kayak begini, itu penting. Atau pakai model VLOOKUP, itu jauh lebih baik. Jadi jauh lebih baik. Nah, kalau sebenarnya kan kayak kalian kan selama ini belajarnya kan, kalau di sini kan, kalau di rumus ini kan tinggal masukin angka kan udah ketemu kan. Misalkan saya kosongin nih, kosongin ke kanan. Ini kan kosong kan pajaknya. Kalau misalkan saya masukin angkanya aja, misalkan gajinya 15 juta. Itu udah ketahuan di pojok sebelah kanan gitu. Nih, sekian pajaknya. Jangan tanya ya, dari mana ya. Ini kan bayar rumus semua. Nanti statusnya kalian ganti menjadi K3, angkanya akan beda gitu. K3 misalkan. Kalian akan ketemu angkanya beda. Tuh, turun kan. Nggak 1,1 lagi kan. Begitu pula kalau misalkan dia kerjanya nggak dari Januari. Ini kan dari Januari dikali 12. Misalkan kerjanya dari bulan 4. Berarti dikali 4 kan. Ya tuh. Angkanya 0, nggak ada pajak. Gitu loh maksudnya. Kalau di sini, nanti semester depan kalian akan ngolah kayak begini datanya. Kalian bikin rumus sendiri, sesuai dengan peraturan, kemudian kalian aplikasikan di rumus di Excel. Yang itu sebenarnya kalian bisa manfaatin sampai kalian kerja nanti. Tanya lagi. Nanti pesan aja gue ntar kalau liburan antara 2 ke 3, kalau masih mau di vokasi ya, 2 ke 3, lu belajar Excel. Biar nanti semester 3-nya nggak bengong-bengong, di kompre. Rumusnya apa gitu. Lagi. Nah, kalau nggak ada, ntar saya kasih modul di email kalian ya. Ini modul 189 halaman. Ini bisa sampai UTS. Sampai UAS. Semester depan juga masih kalian bisa pakai. Sampai kerja juga masih bisa kalian pakai. Ini mau baca, bebas ya. Ini gue kasih dari konsep dari awal sampai peraturan. Ini belum yang terbaru sih, tapi nggak apa-apa lah, masih bisa. Terus, ini cerita-cerita dulu tentang pemotong itu siapa aja, bukan pemotong itu siapa aja. Ini nama-nama ininya, nama-nama organisasi internasionalnya, meskipun ada yang berubah yang terbaru ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian, nah nanti di bawahnya ini ada latihan-latihannya. Ya kayak misalkan latihan yang bab 1 ini kan yang sederhana nih. Kalian jawab ya. Kalian tinggal checklist, mana yang pemotong, mana yang bukan gitu ya. Terus nah yang masuk kedua yang pegawai tetap nih, yang banyak nih ya nanti ya. Nanti kayak gini ya, terus dan seterusnya ya. Jadi kalian pakai aja. Ini yang tadi BPJS ya, yang tadi saya bilang ikut pendaftaran perusahaan di BPJS. Ini iurannya, ini teman-teman bisa lihat nih iurannya. Ini berapa sih orang yang lajang, kawin, keluarga, tanggungan berapa tuh, berapa pesertanya, upahnya bayar berapa. Jadi bayarnya langsung nih, 5,7 JKK, JHT gitu kan, kematian kan, yang tadi kan. Jadi, ini bayarannya langsung. Terus, nah ini contoh-contoh hitungannya ya. Gimana cara kalian nentuin berapa sih penghasilan brutonya, ini jawabannya di bawah.
Kalau mau sih caranya gini aja. Kalau mau yakin, kalian bener, tutup yang ini nih. Kalau kalian lagi ngerjain yang ini, tutup ini. Terus kalian kerjain, kemudian nanti cocokin sama di bawahnya. Bener gak jawaban kalian? Di sini juga sama. Terus jumlahin buat kalian, kemudian cocokin sama di bawah. Jangan langsung begini. Wah bener nih bawah. Jangan gini. Jangan ke atas ke bawah, atas ke bawah. Lebih baik ini kalian digedein, terus ditutup aja. Pertanyaannya apa sih? Berapa brutonya? Kalian hitung berapa brutonya. Mana yang objek, mana yang enggak. Terus yang bukan objek pajak juga saya jelasin di sini. Tarifnya juga di sini PTKP juga sama. Nah ini yang tadi yang ada nanya ya, Mutiara nanya ya, Mas boleh nggak langsung gitu ya? Nih kayak gini nih, boleh. Langsung 54 misalkan. TK1 58.500, K3 72, ini boleh langsung. HB 54 dan seterusnya. Terus ini lewatin. Nah ini mulai ke contoh-contohnya ya, teman-teman. Contoh-contohnya. Contohnya saya kasih banyak banget nih di sini. Contoh yang satu yang tadi nih, sudah berada sejak awal tahun dan bekerja pada awal atau sebelum awal tahun. Nah ini kan rumus yang tadi kan. Rumus yang tadi, ini sebenarnya teknis cara menghitungnya ya. Ini cara menghitungnya. Dahulu hitung dulu, kemudian berapa, dikurangi apa, kasih tahu caranya. Dikali 12, dibagi 12. Gitu. Nah ini contohnya. Nah, ini juga bawah contohnya. Jadi teman-teman kalau mau latihan ini aja, tinggal ditutup, kemudian kalian hitung sendiri, kemudian cocokin ya sama di bawah. Hitung, cocokin sama di bawah. Terus aja sampai bawah ya. Ini gue kasih banyak banget ini. Terus ini ada yang mingguan, juga ada yang harian nih. Minggu pertama ada yang harian juga. Ini yang harian nih. Yang tadi ya. Ini yang reto kan tadi nih. Ya, tadi sih. Yang tadi nih 250 ribuan. Nah, harusnya segini kan. Ke 584 kan. Jadi di sini yang paling benar ya. Sombong ya, bukan. Dibanding yang tadi di slide tadi ya, ini paling benar yang udah direvisi ya. Dan yang ini belum kita bahas, nanti kita bahasnya minggu depan. Nanti lewatin aja teman-teman. Terus teman-teman cari yang tadi yang masuk di pertengahan tahun ya. Nah, di pertengahan tahun. Nah ini, baru bekerja mulai pada tahun berjalan ya, masuk pertengahan tahun. Nah ini kan tadi ya dikali berapa bulan. Nah contohnya ada di bawah. Nanti teratur nanti dilewatin. Dan seterusnya nanti ke bawah. Cari ekspatriat juga ada di bawah. Nah, di bawah ini nanti, sorry ya banyak banget ya. Mudah-mudahan nggak pusing. Nah, di bawah ini ada latihan-latihan buat kalian latihan. Yang sebenarnya saya kasih. Karena kalau gini, kalau belajar pajak itu harus banyak latihan. Nah, ini kayak di sini. Di halaman 83 ya. Teman-teman baru mulai latihan. Mana yang objek, mana yang bukan. Kayak di sini. Mana yang duit dalam bentuk cash, mana yang natural. Ya. Dan ini mulai hitungannya nih. Ini latihan pertama aja yang gampang-gampang aja dulu nih. Jumlahin di sini. Kemudian berapa biaya jabatannya, kemudian dihitung neto setahun, PTKP, dan seterusnya. Dihitung, dapat sebulan. Nah, bawahnya baru hitung-hitungan. Kalian kerjain dari soal 24, 25, dan seterusnya, sampai banyak banget ya. Dan sampai soal USKP gue taruh di sini. Soal USKP. Tadi kan ada natura mana yang bukan, mana yang objek kan, gitu kan tadi kan. Saya ceritain kan. Tadi yang jawab siapa? Triana yang jawab ya tadi. Terus ini juga soal USKP, ujian sertifikasi ya. Sengaja saya taruh ini biar teman-teman kebayang, oh ujian sertifikasi konsultan pajak kayak begini. Dan kalian bisa lewatin kok, percaya. Gak usah khawatir. Pokoknya lu bisa ngerjain ini kok nanti kalau nanti siap-siap mau jadi konsultan pajak ya. Gitu ya. Nanti saya kasih ke email kalian. Yang ini belum, nanti aja. Nanti saya minta dikerjain, misalkan soal nomor sekian dikerjain ya, 1 sampai sekian, sekian. Nanti teman-teman nanti pekan depan siapa yang mau volunteer mau jawab boleh. Tanya. Ini jangan disalahgunain ya, awas bukunya. Buat konsumsi kalian aja.
Mas mau nanya, kalau di soal nggak ada keterangan punya NPWP atau tidak, berarti diasumsikan punya NPWP, Mas? Good, pertanyaannya bagus. Jadi kalian boleh nulis asumsi punya NPWP, kalian boleh nulis asumsi nggak punya NPWP, silahkan. Nggak usah dua-duanya dikerjain, punya NPWP sekian, nggak punya NPWP sekian, ngabisin waktu. Kalian asumsi aja. Asumsi soalnya, karena nggak ada informasi NPWP, kalian tulis, nggak punya NPWP, sekian. Nah, yang di Perdirjennya itu memang nggak menyebutkan itu. Salah gitu, dia kurang. Peraturan Dirjen Pajak itu nggak pernah nyebutin ber-NPWP apa enggak. Kalau ini kan kalau saya disebutin ber-NPWP misalnya. Bagus, bagus. Makasih, Mas. Lagi? Ada? Oke, kalau nggak ada. Sampai minggu depan ya. Sampai minggu depan, teman-teman. Terima kasih banyak. Sehat-sehat. Terus. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Ya. Makasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.